Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video gue. Dan hari ini masih dalam suasana pedesaan yang begitu indah, ya, luas. Terbentang sekali sebelah sini, banyak sawah-sawah, ya, kebun-kebun. Ini gue lagi di saung. Nah, untuk sawahnya sendiri di sebelah sini semuanya berkeliling dari sebelah sini sampai sebelah sini. Nah, untuk area sini, ini tuh di sana ada masjid, ya. Dan gue sangat bersyukur bisa tinggal di sini. Nah, oke. Nah, sebagai informasi saja, sekarang ini gue lagi di kampung halaman, namanya adalah Kampung Cikancah. Ini tepatnya ada di dalam pedalaman Cianjur, ya. Jadi kalian mungkin masih melihat ya, banyak hutan-hutan. Tapi jangan salah, di sini tuh ada rumah. Di sini ada rumah. Kemudian di sini juga ada rumah. Dan di sini tuh semuanya rumah semuanya. Sampai ke sini, di seberang sini. Nih, kalian bisa lihat di sini tuh ada rumah, ya. Rumah-rumah di sini, di semuanya sampai ke sana tuh semuanya rumah. Ya. Jadi jangan kaget kalau di dalam pedalaman hutan, ya, katakanlah pedalaman hutan masih ada rumah, ya. Tapi gue sangat bersyukur bisa tinggal di sini karena di sini tuh sangat damai, ya. Sangat jauh dari hingar-bingar. Dan bahkan gue pun juga kadang masih suka kayak mimpi gitu loh, kenapa gue bisa sampai tinggal di kota Jakarta. Padahal itu ya, kerjaan kalau di kampung itu kalau nggak tani kayak gini nih, ini kan ada bawang, kemudian berkebun, itu doang. Selebihnya itu gue nggak ada kepikiran untuk bisa kerja di Jakarta, ya, karena jauh sekali. Dari sini ke kota Cianjurnya saja itu bisa kurang lebih 2 jam kali ya. 2 jam. Ya. Oke. Kita lanjut ke area lain ya. Oke, sekarang kita stay di sini dulu ya, karena udah lumayan panas. Ini baru sekitar jam setengah 8 sepertinya. Gue udah nyuci, udah segala macem, udah olahraga dikit-dikit ya. Dan sekarang gue lagi moyan. Atau moyan itu berjemur ya. Enak banget sambil melihat pemandangan sawah yang wow, begitu indah. Oke, sesuai dengan judulnya, gue hari ini akan cerita tentang kemarin itu gue sempat sakit sekitar kurang lebih 2-3 minggu sepertinya ya. Dan ini cukup dramatis sekali karena pas sakit itu gue ini dijemput sama ibu dan kakak gue ke Jakarta dari Cianjur, dari pedalaman Kampung Cikancah ini sampai dengan Jakarta. Perjalanan itu dari sini ke Jakarta kurang lebih memakan waktu 8 jam atau sekitar 7 jam sepertinya. Pasti jauh kan? Bahkan sebetulnya gue ini udah jauh dari Jakarta. Ada yang lebih jauh lagi. Nih, kalau gue dari sini ke Cianjur kota itu sekitar 2 jaman. Ada lagi yang dari Kabupaten Cianjur yang dalam banget, kayak Lesti itu bisa mereka tuh kalau ke Cianjur, ke kota Cianjurnya, itu bisa sampai dengan 7 jam. Ya, bahkan teman-teman gue yang di Agrabinta, yang di Cibinong, kemudian Tanggeng, dan sekitarnya, itu lumayan jauh untuk pergi ke Cianjur. Nah, bayangin, kalau mereka pergi ke Jakarta, berapa lama? Gue aja udah 7 jam, 8 jam, apalagi mereka. Kayak bisa 2 harian kali ya. Oke, jadi perjalanan gue penjemputan sakit yang kemarin aneh itu lumayan dramatis ya. Karena gue kemarin itu jujur gue udah sangat pasrah sekali. Karena sakitnya itu seumur-umur gue belum pernah merasakan sakit yang luar biasa kayak kemarin gue rasain. Dan bayangin baru pertama kali di kosan ya, gue di kosan sendirian, aduh-aduhan, kesakitan ya kan. Gue udah bener-bener pasrah, terserah, istilahnya gue mau mati ya gitu ya. Gue udah nyerah karena saking sakitnya kepala ya kan, pinggang, kemudian panas ya. Itu berlangsung selama 4 hari gue kayak gitu. Dan gue itu nggak makan sama sekali. Bayangin, 4 hari gue nggak makan. Gue cuman adu-aduhan di kosan, guling-gulingan, ngabisin stok air.
air yang ada di kosan, sama gue itu di sana itu ada nabati cemilan, itu doang. Dan ada satu lagi, gue bertahan pakai obat Mixagrip karena gue sama sekali nggak kuat gitu loh. Gue ke toilet aja gue ngoronang itu apa sih, ngerayap gitu loh. Itu ke toilet tuh, saking gue nggak kuatnya ya. Kemudian habis itu akhirnya gue telepon ke kampung. Awalnya gue cuman bilang kalau gue sakit ya, nanti gue kasih tahu. Gue kayaknya gue nyimpen deh kondisi pada saat gue lagi sakit gitu. Nah ini gue telepon ke kampung, telepon ke ibu, ke kakak. Akhirnya mereka khawatir. Awalnya gue nggak mau balik tuh karena gue rasa oke lah, gue biasanya kalau sakit paling nggak lama, paling cuman ya paling lama aja 4 hari lah udah selesai gitu. Tapi kemarin itu ternyata tidak sembuh ya. Terus gue punya tetangga itu, ada tetangga 2 karena kamar kos itu kan di tengah-tengah ya, tengah-tengah kanan kiri itu ada tetangga. Dan yang satu alhamdulillah dia masih nolongin gue. Waktu itu gue minta beliin larutan, itu gue masih beliin. Tapi yang satu lagi gila sih, namanya kota Jakarta ya, walaupun gue adu-aduhan kesakitan sakaratul maut kali ya, gak sama sekali kayak ketok-ketok atau mas kenapa atau kenapa. Perasaan gue nggak jahat-jahat amat gitu jadi orang, tapi kenapa kok tidak ada yang care gitu ya. Maksudnya tetangga sebelah padahal tahu gitu loh kalau gue itu lagi kesakitan. Gue aja 4 hari ini nggak tidur, bayangin. Kan gue bilang seumur-umur gue baru merasakan penyakit yang sangat aneh dan berat banget ya. 4 hari nggak tidur, kemudian gue ke toilet juga merangkak, nggak makan. Wow, ini sangat menyakitkan. Nah guys, jadi ibu, kakak gue sama saudara gue itu berangkat dari sini, dari Cianjur ke Jakarta itu kurang lebih jam 12 siang kayaknya ya, katanya jam 12 siang kan. Terus sampai ke kosan gue itu di Jakarta Timur itu jam maghrib setengah 7-an ya. Dan itu lumayan dramatis ya, karena gue kondisinya pada saat itu sama sekali nggak kuat jalan ya kan, sama sekali ya, pokoknya berat banget, pusing, demam dan lain-lain ya. Kemudian begitu sudah jemput ke halaman, gue coba jalan, dan kosan gue itu kan 3 lantai. Lu bayangin aja dalam kondisi yang gue sangat payah sekali, gue harus turun ke lantai 1 dari lantai 3 yang lumayan jauh. Itu sangat menyiksa sekali. Nah, akhirnya alhamdulillah selesai berjuang turun dari singgasana. Kemudian sampai ke mobil, dan di mobil itu gue cuman bisa tidur di pangkuan seorang ibu. Aduh, gue kayak anak kecil lagi pokoknya pada saat itu. Kemudian gue juga dipijitin. Memang luar biasa sih, gue punya ibu yang alhamdulillah ya, subhanallah sekali. Walaupun gue udah tua setua ini gitu ya, tapi pas kemarin itu gue masih kayak dipijitin, kayak dimanjain gitulah. Karena mungkin anaknya lagi sakit kali ya, kasihan gitu ya. Gue cuma tiduran di mobil, gak bisa ngomong, gak bisa. Gue cuman harurungan gitu. Harurungan itu kalau dalam Indonesia itu apa ya, pokoknya kayak aduh ya gitu doang gitu. Karena menahan sakit kepala, menahan badan yang pegal-pegal, kemudian panas, itu semuanya campur aduk ya. Dan di jalanan itu juga lumayan drama karena saudara gue ini kan memang sering ke Jakarta, tapi untuk daerah timur itu belum pernah. Dan kondisinya itu handphone gue itu kan ada 2 gitu kan. Semua handphone kakak gue itu kuotanya habis. Handphone saudara gue yang supir itu, Mang Opa, itu juga lowbat. Sementara handphone gue juga sama, gue nggak ngisi nggak ngisi baterai ya kan. Sakit mana sempet sih gitu ya ngisi baterai gitu ya. Nah jadi di perjalanan itu lumayan dramatisnya itu karena ya
dia nggak tahu jalan gitu, nggak begitu hafal jalan. Akhirnya nanya dulu sana sini ya, gue juga mau ngomong juga sakit gitu kan ya. Akhirnya lumayan lama juga tuh sampai nyasar sampai mau ke Tanjung Priuk, sampai keliling-keliling yang kan di Jakarta Timur itu kan di Pondok Kelapa gitu ya. Di Pondok Kelapa udah keliling jauh, ternyata balik lagi ke Klender. Sedangkan Klender sama Pondok Kelapa itu kan masih tetanggaan gitu ya. Aduh, udah mau sakit, udah mau pusing gitu ya, nyasar ya Allah. Akhirnya gue coba minta tolong untuk cekin handphone gue yang satu lagi yang S10. Ternyata masih ada baterai sekitar 16% ya, 16%. Kemudian itu dipakai buat maps, dan alhamdulillah sampai dengan Bogor itu handphone gue selesai ya, mati karena dipakai buat maps ya, untuk perjalanan biar nggak begitu lama ya. Oke, begitu sampai di Bogor, dramanya belum selesai. Itu hujan gede ya, hujan gede itu di Bogor itu sekitar jam 9 malam kali ya. Hujan gede dan di puncaknya macet. Coba bayangin, malam-malam hujan gede, macet, gue lagi nahan sakit, aduh pokoknya dunia kayak kiamat kali ya. Nah, setelah itu di perjalanan gue cuman bisa ya itu dipijitin aja gitu kan, dipijitin sama ibu gue, dipijitin di apa pahanya gitu ya, sampai dengan rumah. Sampai rumah itu antara jam 12-an kali ya, atau gue nggak begitu inget sih, antara jam 12 sampai dengan jam 1 malam. Bayangin aja melewati hutan-hutan ya kan, hutan-hutan, kemudian jalan-jalan bebatuan. Kan kalian tadi bisa lihat sendiri kan, gak mungkin dong di pedalaman seperti ini ada jalanan aspal gitu ya. Dan gue juga kayaknya gak yakin deh kalau gubernur atau bahkan bupati gue sendiri Cianjur, mereka tahu kalau ada kampung sedalam ini gitu loh. Nah, jadi jalanannya itu benar-benar masih hancur, jalanannya itu masih batu-batu gitu. Tapi alhamdulillah walaupun jalanannya sangat hancur seperti kondisinya kayak gitu, tapi gue bisa selamat sampai pulang ke rumah, sampai ke sini ya. Kemudian ceritanya besokannya kan gue nyampe jam setengah 1. Nah besokannya itu gue langsung telepon gue itu langsung telepon dokter di kampung gitu ya, klinik kali ya, namanya Mang Ece. Itu biasa gue dikasih obat, gue dikasih disuntik gitu ya, biasa disuntik. Dan diagnosanya sakitnya katanya ini mah cuman karena masuk angin doang, sama kalau nggak salah telat makan deh, itu doang. Jadi lebih ke lambung ya. Nah itu doang. Terus kata gue, masa sih gitu ya, gue sakitnya udah kayak udah parah gitu ya, udah parah banget, tapi masa sih sakit gue cuman gitu doang gitu ya. Tapi ya namanya dokter ya, kita harus percaya gitu ya. Terus akhirnya selesai gitu kan, 1-2 hari gue masih gak sembuh gitu kan. Kemudian setelah itu gue memutuskan untuk coba deh gitu kan, berobatnya jangan ke dokter, kan ke dokter udah, jadi jangan ke dokter lagi. Tapi gue ada orang pintar, tapi bukan dukun ya, ini mah lebih ke orang yang dikasih kelebihan gitu ya, kasih kelebihan untuk memberikan apa ya, lebih ke pengobatan alternatif kali ya, namanya si teteh di Kampung Balong ya. Jadi itu pun drama dulu, dramanya itu kan itu pas 2 hari sampai di rumah itu kan tadi disuntik sama dokter Ece. Nah kemudian setelah itu tuh langsung ke si teteh itu. Nah si teteh itu tuh juga harus nunggu beberapa hari dulu, karena si teteh ini dia nggak stay di Kampung Balong, jadi dia ada rumah di Warung Kondang, jadi agak bolak-balik dan gue harus nunggu itu. Nah setelah gue diobatin kali ya, diobatin, kemudian gue dikasih air minum doa gitu-gitu ya. Dan itu ternyata gue ini bukan sembarang sakit ya.
ini boleh percaya atau tidak, karena gue merasakan sendiri, dan gue juga termasuk orang yang percaya kalau yang namanya santet gitu ya, atau yang namanya ya gitulah, hal-hal mistis itu memang ada gitu. Nah, jadi ada satu kejadian di mana pada saat gue lagi diobatin ya, itu kan sama si teteh itu tuh kayak di film-film lu tahu kan, kayak gue di depan, kemudian si tetehnya itu di belakang gitu. Terus gue diobatin pakai doa-doa gitu. Itu dia ketawa-tawa gitu kan, kayak gitu-gitu. Gue takut dong. Terus kata dia kan sebelumnya kalau ada apa-apa diem aja, banyakin istighfar aja kalau lagi proses prosesnya itu gitu ya. Nah, udah gue sesuai dengan arahan situ teh, gue diem aja gitu. Nah, ternyata setelah selesai itu prosesinya ya, prosesi penyembuhannya, itu katanya itu tuh setan yang ngikutin gue, kuntilanak ya gitulah pokoknya. Itu entah itu kiriman, kayaknya itu kiriman deh ya. Jadi begitu selesai itu cerita kalau si setan ini memang selalu ngikutin gue gitu kan. Gitu. Akhirnya di apa namanya? Diusir lah kali ya dari badan gue gitu, kayak dirukyah gitu kan si setannya itu. Terus si setannya itu bilang katanya kalau setannya itu mau dipindahin jadi di Kampung Balong itu kayak ada apa sih namanya itu, turunan gitu loh, kayak turunan kayak dari lereng gunung kali ya. Dan itu tuh terkenal di sana itu buat mindah-mindahin dedemit gitu loh, buat pindah-pindahin gitu. Nah, setan gue yang nempel di badan gue pun juga pengen dipindahin ke sana juga. Akhirnya dipindahin lah sama si teteh itu. Terus yang lucunya itu pada saat lagi ngobrol-ngobrol kan sama si teteh, si setan itu masuk lagi ke si teteh, katanya ya gue suka sama anak ini, jadi gue pengen pengen nempel gitu kali ya gitu. Dan efeknya memang kalau di kesetanan kayak gitu tuh kita tuh kayak katanya takut, jadi kayak penakut gitu loh, sama badannya sering sakit. Tapi alhamdulillah sih kemana sudah selesai. Nah, jadi si setannya itu kayak masuk ke badan si teteh gitu ya, masuk. Terus si teteh tuh kayak masuk, kayak ngomong sendiri. Akhirnya dia bilang ini, ngomongnya gini, tong diganggu sih, iya mah anak aing, sok sia init kan itu, kayak gitulah. Tau lah kalian kalau di acara-acara kayak gitu kayak gimana. Dan gue merasakan itu, jadi kayak pas gue lagi di proses pengobatan itu memang agak merinding sih, dan berasa banget yang tadinya badan berat, pusing, terus kayak dingin apa segala macam gitu. Begitu sudah selesai kayak iya ya benar gitu, kayak apa ya, sedikit berkurang lah gitu, sedikit berkurang, tidak langsung tapi ya lumayan alhamdulillah gitu ya, lebih enakan. Setelah itu gue dikasih apa namanya, ini air minum doa gitu. Terus setelah itu alhamdulillah selesai. Nah, tapi yang namanya juga kita berusaha ya, ikhtiar, namanya juga kayak kalau sakit kayak dokter gitu ya, gue tuh nggak langsung sembuh gitu. Nah, setelah dari sana itu sakit gue itu beda lagi, jadi lebih ke kepala gitu ya. Jadi kepala itu masih pusing, kayak jenis-jenis vertigo kali ya, itu lamanya di kepala. Kemudian enggak lama dari kepala gitu kan, penyakitnya itu gue itu flu kali ya, flu gitu. Terus mata itu kayak kalau ngelihat itu kayak minus kali ya, kayak minus gitu, kayak kurang jelas gitu. Kayak di motor aja pas gue dibawa berobat itu kayak mata itu kayak kurang jelas gitu, bahkan lihat TV aja yang cuman beberapa sentimeter gitu ya, kayak berbayang gitu. Itu sakit, beberapa sakit gue yang apa ya, semuanya itu kayaknya komplit, dari mulai kepala, kemudian mata, badan, kaki, semuanya ikut sakit. Wah, tapi alhamdulillah gue bisa melewati semuanya ya dengan ikhlas. Walaupun sebelumnya gue udah bener-bener nyerah ya, istilahnya gue mau mati kayak di kosan kayak gitu, karena gue udah bener-bener sakit banget. Gue nggak jalan aja, gue sangat juga susah sekali gitu kan.
itu pasrah. Tapi setelah gue balik dijemput gitu ya sama ibu gue sama kakak gue ke kampung, balik ke rumah gitu, di sini tuh perawatannya benar-benar ekstra, dan apapun itu dilakukan gitu ya, apapun dilakukan, kayak mulai dari gue mandi air air rebusan daun-daun jeruk sama daun sirsak ya, sama daun-daun kayak gitu, dan itu tuh bagus banget. Coba deh kalau kalian nanti sakit, rebus daun-daun itu aja, itu bagus banget buat badan gitu. Mungkin sari-sari dari si mineral kali ya, mineral air hangat dari daun-daunan tadi itu bisa masuk ke dalam paru-paru tubuh, kemudian untuk membantu proses penyembuhan. Itu bagus banget ya. Kemudian gue minum air rebusan cacing, itu juga gue minum ya, dan itu gila, itu wow. Itu amis banget, tapi itu juga enak ke badan, itu juga bagus. Makanya kalau di kampung-kampung gue ini, kebanyakan orang kalau misalnya sakit-sakit itu pasti larinya ke obat cacing itu. Jadi nanti di next video gue akan coba bahas tentang ramuan cacing gitu ya. Nanti gue akan bikin special video untuk membahas tentang cacing itu ya. Jadi alhamdulillah proses demi proses kurang lebih selama 3 minggu itu gue mengikuti beberapa ikhtiar, mulai dari dokter ya, kemudian si orang pintar tersebut ya, semuanya gue ikutin ya. Jadi gue melakukan semuanya untuk kesembuhan, dan alhamdulillah sampai sekarang gue bisa sembuh, bisa kembali normal lagi, bisa kembali beraktivitas lagi, dan mungkin nanti gue akan, kalau udah benar-benar total sembuh, balik lagi ke Jakarta, kuliah lagi, dan ya seperti biasa kembali lagi ke dalam lingkungan yang luar biasa rame. Oke, jadi itu cerita gue, cerita mistis tentang sakit gue kemarin. Dan sebetulnya ini sih, video ini gue cuma sharing aja, terserah mau percaya atau tidak percaya, karena gue ngalamin sendiri dan semuanya tidak ada rekayasa ya. Semoga kalian sehat selalu ya, kita sehat bugar selalu, biar bisa menjalankan semua aktivitas dengan lancar, dengan bahagia. Itu yang paling penting ya. Karena setelah gue sakit itu gue merasa gila ya, sakit itu benar-benar menghancurkan segalanya, dan sehat itu aset nomor 1. Oke, kesehatan itu aset nomor 1 ya, jadi jaga terus itu ya. Thank you udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa kalau kalian mau kasih masukan, silakan isi kolom komentarnya, biar gue juga bisa lebih belajar lagi tentang bagaimana membuat video yang bagus ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.